Berdua nggak ya? Absen PPS. PPS Satu kecamatan apa? Gimana Bu? Belajar diambil. Duduk di depan, duduk depan. Integrasi Bangsa di halaman kantor KPU Kabupaten Tanah Bumbu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya mulai saat ini hingga di yaumil kiamat kelak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan, terkhusus untuk Ibu Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan Ibu Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan, juga kepada para sahabat kami Ketua dan anggota KPU Kabupaten se-Kalimantan Selatan, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah mensupport penuh kepada kami bantuan, dorongan, motivasi guna terselenggaranya acara pada kesempatan pagi hari ini. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga iringan doa jazakumullahu khairan jaza. Mudah pada pagi hari ini. Saya hormati, memang kirap ini anggarannya tidak banyak Pak Sekda. Alhamdulillah sudah dibantu untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Meskipun tadi kata Pak Ketua KPU tidak mewah, menurut saya ini adalah sangat mewah, luar biasa. Dan yang paling berbahagia, tamu undangannya sangat banyak, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan
saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait kirap pemilu 2024 ini, bahwa kirap ini adalah program nasional yang dilaksanakan oleh KPU RI yang peluncurannya dimulai tanggal 14 Februari 2023, tepatnya 1 tahun menjelang pemilihan umum. Dan ini dilaksanakan di 7 titik, 7 KPU provinsi, yaitu KPU Provinsi Aceh, KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan KPU Provinsi Papua. Dari 7 titik tadi terus dikirapkan menuju titik terakhir di KPU RI di Jakarta. Untuk Kalimantan Selatan, kirap pemilu ini merupakan terusan dari jalur Kalimantan Barat yang dikirapkan di semua kabupaten kota di Kalimantan Barat, lalu diserahkan ke Provinsi Kalimantan Tengah, dikirapkan di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah, dan kemudian Kalimantan Selatan menerima di perbatasan Kapuas dan Kabupaten Barito Kuala. Untuk Kalimantan Selatan, kirap pemilu tahun 2024 kita sudah menerima di Provinsi Kalteng melalui Kabupaten Kapuas, dan kemudian sudah dikirapkan, dan sampai hari ini kita melalui Kabupaten Kota Baru dan diterima di Kabupaten Tanah Bumbu. Insya Allah setelah ini akan dikirapkan ke Kabupaten Tanah Laut, lalu ke Kabupaten Banjar, dan terakhir di di Kota Banjarbaru, lalu akan diantar ke Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Nah, ini ada perjalanan panjang. Insya Allah di Kalimantan Selatan berada 70 hari kirap ini dilaksanakan, dan mudah-mudahan ini menjadi simbol pemilu sebagai integrasi bangsa. Perlu diketahui bersama bahwa pemilu, mengapa kemudian kirap dilaksanakan, karena dianggap bahwa pemilu ini bukan hanya milik pusat. Pemilu ini tidak saja dilaksanakan di Jakarta, tetapi pemilu ini dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia, sampai ke wilayah terkecil. Oleh karena itu, pemilu dianggap sebagai pesta demokrasi. Namanya pesta, seharusnya dan selayaknya kita semua berbahagia. Oleh karena itu, kirap menjadi simbol kebahagiaan pemilu. Mudah-mudahan masyarakat Tanah Bumbu dapat menikmati kirap ini, dapat melibatkan seluruh masyarakat untuk melihat maupun menyaksikan dan kemudian mengikuti kirap ini sebagai bentuk sosialisasi pemilu. Dan harapannya bahwa dengan dilaksanakan kirap ini, Kabupaten Tanah Bumbu juga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tanggal 14 Februari nanti. Itu harapan yang sangat diinginkan, ide-ide luhur, cita-cita luhur dari pelaksanaan kirap ini. Saya kira tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin menyatakan bahwa pemilu adalah kontestasi politik, ajang konflik yang dilegalkan oleh negara. Tetapi bukan berarti karena konflik kita harus bercerai-berai. Pemilu kita jadikan ajang untuk bersatu padu mensukseskan pemilu, menggiring atau memilih pemimpin yang akan mensejahterakan masyarakat Tanah Bumbu. Oleh karena itu, mohon bantuan seluruh stakeholder agar dapat membantu penyelenggara, khususnya KPU. Mohon izin menyampaikan bahwa penyelenggara kali ini baru semua di Kabupaten Tanah Bumbu. Mohon dibantu untuk bisa tetap tegak lurus, berintegritas, melaksanakan tugas dan kewajibannya. KPU melayani benar-benar dilaksanakan, bukan sekedar tagline KPU melayani, tetapi KPU melayani substansinya yang kita dapatkan, bahwa benar-benar melakukan pelayanan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan partai tertentu. Kalau ada yang melakukan itu, silakan Bapak Ibu dari partai politik, silakan lapor ke kami di provinsi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Kemarin mengikuti rapat di Bappenas karena Tanah Bumbu ini untuk yang kesekian kalinya Pak diundang untuk hadir membahas tentang Tanah Bumbu sebagai pintu gerbang IKN. Jadi Kalimantan Selatan ini yang selalu dipanggil itu ada 3 kabupaten: Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru, dan Kabupaten Tabalong. Ada beberapa proyek strategis yang akan dilaksanakan mendukung IKN. Yang pertama, Bendungan Kusan yang sering Pak Bupati sampaikan, dan kemarin Bappenas sudah sangat setuju, tinggal menunggu izin lokasi dari Kementerian Kehutanan. Kemudian yang kedua, jembatan penyeberangan Kota Baru Batu Licin. Ini juga insya Allah sesuai dengan kesepakatan dengan provinsi juga akan dimulai pembangunannya di tahun 2024. Kemudian yang ketiga, akses tol dari Batu Licin ke Grogol. Ini juga sudah masuk perencanaan di Bappenas. Silakan tepuk tangan, tidak apa-apa. Kemarin yang masuk perencanaan itu pelebaran jalan Batu Licin Kandangan, yang jalan atas Pak. Mudah-mudahan ini insya Allah semua berjalan dengan baik. Tentu sangat ditentukan dengan berjalannya pemilu dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama pemerintah daerah tentu berkepentingan, sangat berharap pemilu ini berjalan dengan sukses. Perlu kita ketahui bahwa pemilu ini media, sarana, bukan tujuan. Tujuannya itu adalah pembentuk pemerintahan yang akan berjalan dari 2024 sampai 2029, yang mampu membawa kabupaten ini, provinsi ini, negara ini ke arah yang lebih baik. Ini ada yang komplit. Tapi dalam ilmu apapun juga, kalau komplit itu dikelola dengan baik, menghasilkan suatu konsensus yang baik. Silakan berkonflik, tapi dikelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik, pasti konsensusnya itu baik. Sepakat Pak, kita tidak perlu lagi persoalkan asal partainya dari mana, sukunya apa, agamanya agama apa. Tapi hasil pemilu itu wajib hukumnya untuk kita terima sebagai hasil pesta demokrasi. Kalau itu disepakati, barulah artinya deklarasi hari ini. Baru adalah artinya kirap yang dilaksanakan oleh KPU. Tapi kalau itu menumbuhkan benih-benih konflik yang tidak dikelola dengan baik, lain hasilnya. Kenapa negara seperti Amerika yang sudah 500 tahun lebih merdeka melaksanakan kegiatan di pesta demokrasi dan menjadi bapak atau negara contoh demokrasi di dunia? Karena dia bisa kelola Pak konflik itu. Kalau kita kan suami istri tidak teguran, karena satu mendukung A, satu mendukung B. Selesai pemilu bisa. Karena bukan itu Pak, itu hanya media mempersatukan kita, membuktikan kami melaksanakan pemilu dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai bendera, satu kesatuan menuju Tanah Bumbu yang lebih sejahtera. Kalau itu bisa dibuktikan, aman sudah. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah daerah tentu punya tanggung jawab. Saya sampaikan di sini tadi melalui Pak Kepala Kesbangpol, kami ada hibah 24M untuk KPU.
24M itu tidak kecil Pak Ketua KPU. Besar itu Pak. Kalau membangun jembatan itu bisa berapa? Artinya komitmen pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemilu, tentu harapan kami menghasilkan sesuatu yang terbaik. Karena kita menggunakan anggaran besar Pak. Tambah Bawaslu 12M, tambah pengamanan sekian M. Tapi tentu persetujuan Pak Ketua DPRD. Mewakili pemerintah daerah dan mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, mari kita Pak nikmati pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya tanpa mencederai persatuan dan kesatuan di antara kita. Lagi Pak memperdebatkan dari mana dia. Saya sering katakan tidak ada satupun manusia di dunia ini lahir ke dunia ini meminta dulu kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang Bugis. Nah ada Pak, ya Allah jadikan saya orang Banjar. Nah ada, keluar sendiri. Mereka kalau ada yang pernah minta sini. Tapi kalau kami yang pernah kami ketahui tidak ada satupun. Jadi sudah saatnya tidak dipersoalkan ini. Kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini yang perlu, ini agak semangat nih. Calon ketua KPU juga kan. Supaya pemilu ini Bapak Ibu sekalian betul-betul bisa dinikmati sebagai satu pesta demokrasi dan hasilnya itu bisa kita petik menjadi satu kebanggaan tersendiri siapapun yang terpilih. Itulah pilihan rakyat. Karena pemilu ini kan implementasi dari kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Ini yang perlu. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Dan itu undang-undang Pak. 5 tahun ini harus pemilu lagi. Seandainya ada amandemen undang-undang ditunda, kemarin ada wacana menunda, tapi kan tidak bisa. Harus dilaksanakan. Oleh karena itu tidak ada jalan lain. Yang harus diperhatikan bagaimana melaksanakan pemilu itu dan menghasilkan sesuatu betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara. Silakan berkompetisi. Kemarin pemerintah Kota Banjarmasin mewacanakan setiap baliho peserta pemilu caleg itu dipungut pajak. Tapi Tanah Bumbu insya Allah aman Pak, tidak ada, silakan memasang mereka. Tidak ada baliho seperti itu. Sekarang mari kita beradu visi, tunjukkan kepada masyarakat wajib pilih kita bahwa memang kamilah yang terbaik dan berhak untuk dipilih menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Insya Allah kami komitmen Bu Adi, Bu Ketua, pemerintah daerah akan berusaha komitmen untuk bisa melaksanakan bersama dengan KPU. Tentu tidak ada intervensi Pak, pemerintah daerah tidak ada intervensi di situ. Kami tetap netral. Saya ini PNS dan semua pejabat di situ PNS, pegawai PNS akan menjaga juga netralitas pegawai yang ada di kabupaten ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan. Kita berharap kirap ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu itu mengetahui bahwa pada bulan Februari itu ada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kita ucapkan selamat datang kepada rombongan jajaran kirap dari KPU Kabupaten.
undangan yang saya hormati, izinkanlah kami membacakan deklarasi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Deklarasi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Kami, penyelenggara pemilu, dan seluruh pemangku kepentingan pemilu, menyatakan berkomitmen untuk satu, mewujudkan pemilu tahun 2024 sebagai sarana integrasi bangsa. Dua, melaksanakan pemilu tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tiga, melaksanakan pemilu tahun 2024 yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap proses dan hasil. Empat, mewujudkan pemilu tahun 2024 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Penandatanganan didahului oleh Bupati Tanah Bumbu, diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Izin Pak Sekda, ada sini Pak Sekda, izin. Ya. Ya. Satu. Mantap. Ya. Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Dandim 1022 Tanah Bumbu atau yang mewakili. Ini Pak Dandim. Bang, izin Bang, ada sini Bang. Iya, ya. Oke, mantuy. Kapolres Tanah Bumbu atau yang mewakili. Izin Dan. Arslan. Komandan. Oke, Komandan. Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Senyum Bang. Iya, sip, mantap. Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu atau yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketua KPU Kabupaten Tanah Bumbu. Ketua mana? Ya. Menghadap sini Pak Ketua. Izin Pak. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu. Mantap Pak Ketua, ya. Bawaslu, ya. Oke. Jayat, mana posisinya? Jayat. Pengadilan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pengadilan negeri mana? Jayat. Foto bersama dulu. Media manajemen media biar dapat semua. Pak, sini Pak, izin Pak satu Pak. Geser ke kiri. Sini Pak. Sini Pak. Nah. Selendang ibu. Selendang ya. 1, 2, 3. Ketawa senyum. Senyum mulai tadi ya sudah. Dan slogannya ya. Oke, slogan. 2, 3.
senyum sepenuh hati. Hitung terus Om Joni. Hobi hitung aja kah? Yes, Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kepada parpol beserta pemilih. Ya, Gerindra. PDI, Golkar. Ya, tanda tangan. PSI. Golkar. Langsung sekaligus. Muas mana? Muas mana Muas? Ano, Muas? Iya. Pak Yuda, mana Pak Yuda? Mana? Fotokan di sana. Ayo. Ada. Bawa sentuh. Kalau sudah foto bersama. Mantap kopiah Demokrat mah.
mundur ya, biar yang lain dapat ya, mundur. Cek tengah. Boleh balonnya dipegang masing-masing dulu, nanti akan barengan antara pelepasan balon dengan penekanan tombol sirene. Ya, oke. Ini ketua DPR-nya. Arahkan Satu, dua, tiga. Belum siap lagi orang. Ya, mulai dihitung. Baik, kita sama-sama menghitung. 3, 2, 1. Konslet ya? Udah kah? Lihat sini. Oke, dampingi Ibu. Siap. Oke. Satu lagi tuh? Tujuh kah? Mana? Ketua. Coba. Ayo. Selanjutnya penyerahan dari Ketua KPU Kabupaten Tanah Bumbu kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan. 1, 2, 3. Siap. Sip. Terima kasih. Kita sama dulu. Amin. Tahan lo. Tahan. Oke, sip. Ada komitmen pemerintah daerah untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024 itu akan memberikan hibah kepada KPU sebesar 24 miliar dan ke Bawaslu 12 miliar, kemudian ke Polres, Kodim dan pengamanan yang lain. Oke, itu peruntukannya untuk apa? Itu pelaksanaan pemilu. Jadi mulai tahapan pemilu itu kita sudah berikan hibah sampai termasuk pelaksanaan kirap hari ini, sampai pada pencoblosan dan perhitungan suara itu. Oke, nah harapan dari pemerintah daerah sendiri dalam proses ini seperti apa? Kami berharap memang ini pesta demokrasi betul-betul kita nikmati sebagai pesta, dan insya Allah konflik-konflik itu bisa kita tangani dengan baik, ya, dan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin di 2024 sampai 2029 sesuai dengan harapan kita semua, untuk membawa Tanah Bumbu, provinsi dan negara kesatuan Republik Indonesia ke arah yang lebih sejahtera. Dan dari Bapak Pemilu ada tambahan nggak Pak? Sudah dari tahun kemarin sampai tahun ini? Jumlahnya? Ada, karena itu ada perkembangan kecamatan, ada tambahan kecamatan 2 di Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga kita sesuaikan dengan itu. Berapa Pak? Saya tidak tahu persis jumlahnya. Kemudian limas kemarin kita semua untuk seluruh limas itu ada berapa ribu itu. Kita juga yang siapkan seluruh pakaian limasnya. Oke, ada ini nggak terkait dengan ASN-nya terhadap pemilu? Ada ini nggak apa himbauan? Oh itu kan jelas, undang-undangnya sudah jelas, aturannya jelas. Ya. Saya kira setiap pegawai negeri itu pasti tahu posisinya di mana dan seterusnya. Nah bagi yang ditemukan dipecat atau diminta mundur? mundur? Itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya. Sudah ada aturan. Nah, satu lagi tadi terkait apa? Pajak ya dari baliho para caleg. Oh Tanah Bumbu tidak. Saya kira Pak Bupati kemarin sepakat kita nikmati lah sebagai pesta demokrasi. Kalau ada pajak-pajak lagi ada beban lagi kan. Oke, jadi mereka bebas nih untuk bebas. Ya. Ada tempat larangan nggak mungkin? Memang sudah diatur juga. Ada PKPU-nya kan. Oh ini tidak boleh sini, tidak boleh sini. Oke. Terima kasih. Bagusnya cuaca ya. Atur suara. Mungkin Bu Ya. bisa maju sedikit. Nah, ada ini juga maksudnya sini. Tadi di belakang Ibu. ini media juga pengarah gaya rupanya ya. Biar masuk nanti ke apa keterangannya. Iya, kirap hari ini dengan tema Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan oleh KPU RI yang dilaksanakan di 7 titik, 7 provinsi, dan kemudian hari ini kita yang berasal dari 7 Kalimantan Barat sampai di Kabupaten Tanah Bumbu.
Tujuannya sendiri apa sih sebenarnya kirap ini? Kirap ini sebenarnya ingin menggambarkan kepada masyarakat bahwa pemilu itu tidak saja dilaksanakan di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi, tetapi juga sampai ke pelosok-pelosok. Oleh karena itu kirap ini kita kirapkan di seluruh pelosok tanah air, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Semua wilayah harus bisa terjangkau oleh kirap ini, sehingga masyarakat tahu bahwa pada tanggal 14 Februari nanti ada pemilu, dan kemudian masyarakat juga bisa menikmati kirap ini dan kemudian merasakan bahwa pemilu itu sebagai pesta demokrasi yang selayaknya dinikmati oleh seluruh masyarakat, utamanya di Kabupaten Tanah Bumbu. Oke, tadi ada penekanan bahwa pemilu adalah kontestasi konflik. Oh iya. Mungkin apa itu yang dimaksud Iya. dengan Pemilu itu sebenarnya adalah sarana konflik yang dilegalkan oleh negara. Jadi karena pemilu itu pemilihan pimpinan, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, kemudian itu menjadi ajang perebutan. Karena di ajang perebutan itu otomatis ada yang mau menang, ada yang kalah ya. Nah, ini menjadi ajang seperti ini dilegalkan oleh negara karena ada aturannya untuk ikut berkontestasi. Setiap 5 tahun sekali diatur untuk kita melakukan pemilu. Berarti ajang ini ajang konflik yang negara menyetujui atau undang-undang diatur oleh undang-undang. Oke, karena definisi konflik sendiri kan negatif gitu ya sebenarnya ya. Sebenarnya tidak, karena konflik itu sebenarnya pertentangan. Karena ketika orang itu memperebutkan suatu kekuasaan atau kontestasi pertarungan, di situ ada pertentangan. Pertentangan itu boleh sudut pandang, boleh visi misi berbeda, tetapi diharapkan bahwa konflik itu kemudian menjadi alat untuk integrasi bangsa. Jadi kita memanage konflik itu agar konflik itu tidak berubah menjadi sebuah perpecahan. Jadi konflik menuju konsensus. Oke, terakhir nih Bu, mungkin ada penekanan bahwa posisi Tanah Bumbu, pemetaan politiknya seperti apa nih? Apa yang harus diberi pesan? Sebenarnya hampir di semua tempat sama, bahwa di semua ajang kontestasi itu ada perebutan kekuasaan, sirkulasi kekuasaan itu mengunggulkan masing-masing pihak dan kepentingan. Oleh karena itu untuk Tanah Bumbu sebenarnya wilayah yang sangat heterogen ya. Kami harapkan bahwa di sini akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik, dan proses yang panjang dari pemilu itu kemudian terpilih pemimpin-pemimpin yang menjadi wakil dari Kabupaten Tanah Bumbu, dan itu bisa selanjutnya mensejahterakan masyarakat Tanah Bumbu. Harapannya bahwa Kabupaten Tanah Bumbu akan sejahtera, aman, damai, sentosa. Di Kalsel sendiri ada berapa partai Bu yang mengikuti 18 partai politik. Ada 18 ya, dari berapa? Kita kan memang ada 18 Memang partai 18 saja ya? politik, ada 24 tapi kan 6 partai lokal, Aceh. Oh, iya. Kalau secara nasional 18 partai. Kalau di Tanah Bumbu? Tanah Bumbu saya tadi lihat tidak sampai 18 ya? Ya, ada 2 yang enggak. Iya. Ada berapa Pak Ketua? 15. Ada 15 ya? Saya tadi hitung benderanya. Total caleg kita berapa? Caleg kalau untuk di Tanah Bumbu berapa Pak? Kalau Kalsel itu kan kita pertama 850, kemudian hasil perbaikan itu menjadi 785, kemudian hasil pencermatan kemarin menjadi 661. Masih potensi bisa menjadi calon? Masih bisa mengganti di pencermatan DCT. Mengganti yang bagus ya, bukan yang TMS kemarin. DCT-nya kapan Bu? Oke? DCT kapan? DCT pengumumannya tanggal 4 November. Oh, November. Masih lama. Masih bisa dong kami juga ikut. Masih bisa lah, silakan jika yang berminat ya. Nama lengkap. Nama lengkap saya Andi Tenri Sompa, Bapak. Pak Ketua KPU untuk Tanah Bumbu. Kita di Kalsel ini bukan wilayah yang mudah berkonflik. Kita wilayah yang budaya masyarakat kita yang soft ya. Makanya itu, tapi tetap kita harus mitigasi bahwa sirkulasi kepemimpinan memungkinkan untuk orang berkonflik. Tetapi oleh karena itu kita sebagai penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, bersinergi dengan pemerintah daerah dan kemudian pihak keamanan akan berusaha semaksimal mungkin agar ini tidak menjadi sebuah ajang konflik yang terbuka, tetapi menjadi sarana integrasi bangsa. Untuk Pilgub ya Bu, sudah banyak kan? Belum. Pilgub kayaknya. Sekarang justru Kita ada terkait dana hibah 24M kah? Nah, Sebenarnya begini, untuk dana hibah kemarin kan susul itu kan 34M, karena kami mengingat di tahun
2024 ini untuk ad hoc kami bertambah karena pemekaran kecamatan dan pemekaran desa, otomatis di situ nilainya juga bertambah dari tahun yang sebelumnya, tahun 2019 dan 2020 untuk pilkada. Jadi di situ sebagai nominal saja untuk ad hoc kami, untuk PPK dan PPS, untuk honor ad hoc dan PPK dan PPS itu naiknya sangat signifikan dibandingkan tahun 2020 pelaksanaan untuk pilkada. Jadi untuk nominal yang disampaikan oleh Bapak Sekda sekitar 24 miliar tadi itu tidak sesuai dengan harapan kami. Karena yang kami ajukan pertama itu 34. Berarti 10 kurangnya ya? Iya, terus tapi apa siasatnya nih? Ini kalau mensiasati ini mungkin yang lebih tahu di pemerintah daerah, karena untuk pendanaan pemilu kepala daerah atau pilkada itu pure dari APBD, tidak ada yang dari APBN. Nah, tadi kan Sekda ucap juga sama kami bahwa di kecamatan pun akan ditambah gitu loh anggarannya. Benar sekali, itu bahkan sudah disampaikan ke kami di awal-awal tahun 2023. Itu akan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk tenaga ad hoc di kecamatan, terutama di PPK, di sekretariat, akan ditambahkan, akan disewakan karena selama ini untuk tempat sekretariat PPK itu kan masih bersatu atau numpang di kantor kecamatan dan lain sebagainya. Ini akan ada wacana kemarin itu mau disewakan dan diberikan 1 buah sepeda motor untuk operasional dan 1 buah laptop. Itu pernah disampaikan ke kami dari Pemda untuk mendukung fasilitas di sekretariat PPK. Artinya memang 10 lagi masih kurang nih ya? Kalau totalan kami, hitung-hitungan kami kemarin setelah kami diasistensi oleh Bapeda dan Kesbangpol, itu kami sudah menyepakati waktu itu angkanya kami habiskan di 32,4. Ya, sebenarnya itu kemarin waktu menjadi kesepakatan, tapi dengan waktu yang cukup lama kami diberi waktu ini, mungkin kalau ada perubahan kami belum diberitahu karena kalau kesepakatan kami waktu di asistensi itu 32,4 itu untuk terus ini kan andai tidak juga gitu dapat yang sisanya itu apa nih langkah-langkah apa kan mengurangi pengeluaran atau tadi mengurangi tenaga ad hoc tadi? Kalau pengurangan tenaga ad hoc, pengurangan dari pengeluaran kami nggak mungkin. Kami nggak mungkin melakukan itu. Masalah standarisasi juga untuk ad hoc PPK itu sekarang untuk ketua kan sudah 2,5. Kalau seandainya nanti kita kurangi, apa yang terjadi? Atau terburuk ditunda nih? Tidak mungkin juga kalau kita tunda, tidak mungkin. Jadi harus merengek tetap ke Pemda ya? Harus kita harus kita tetap pertahankan itu. Entah bagaimana caranya, yang penting kami plot dana sekian itu untuk Ini hitung-hitungannya kami ini kan untuk pemilih di Kabupaten Tanah Bumbu itu kan dibandingkan dengan Kabupaten Kota Baru kan banyak di kita. Oke. Ya, dengan 238.000. Sementara yang ketiga nggak boleh? Boleh, Pak. Ini boleh ya? Berarti tetap 24 itu untuk pemilu apa pilkada? pilkada. Iya. Pemilu enggak ya? Untuk pilkada. Kan Berarti tetap meminta ya? Tetap kami mempertahankan itu. 34 itu 32,4. Oke, terima kasih Pak ya.